Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan kami di kelas. Jumpa lagi. Kelas Lagunya tiga. jadul banget ya. Maaf ya angkatan. Iya, betul. Baik, kita akan mulai Pak pelajaran kedua dalam kesatuan ketiga. Kayaknya ini banget ya. Kedua dan ketiga ya. Udah season gitu ya. Kalau film seri itu sudah season. Sekarang season 3 berarti. Dan kita tidak akan berakhir. Nggak ada season finale itu nggak ada. Gitu. Karena akan terus ya mutar. Iya. Baik, mari kita mulai dulu. Ya. Bapak pimpin dalam doa boleh? Kami mengucap syukur Bapa di surga, Tuhan memberi kami kekuatan kesehatan untuk bisa menyimak pelajaran yang akan kami dengar, firman Tuhan yang akan kami dengar juga dan kami renungkan, serta diskusi yang kami lakukan. Biarlah dalam pimpinan Tuhan kami bisa mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan nyatakan, sehingga kebenaran firman boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kelas kami. Haleluya, amin. Amin. Setelah minggu lalu membahas ciptaan, apa aja yang Ciptakan gitu. iya, dan mengapa begitu susunannya, urutannya. Sekarang kita melanjutkan ke bagian berikutnya setelah penciptaan, yaitu mengenai tugas dari penciptanya gitu. Jadi tugas terhadap ciptaan dari penciptanya, dari Allah tentunya. Siapa yang ditugaskan? Nah, ini apakah semua ciptaannya gitu. memang sih pohon ada tugasnya ya. Iya, Udara. fungsi mungkin. Iya, ada fungsi. Iya, fungsi. Tapi secara khusus, secara spesifik, perintah itu hanya diberikan kepada satu ciptaan sih. Iya. Kalau di dalam Alkitab, kita bisa lihat dulu kali ya ke dalam Kejadian 1 ayat 26. Tapi sebetulnya ini udah ya ada lanjutannya sih sampai ke bawah-bawahnya, tapi saya bacakan dulu ayat 26 sampai 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu loncat ke ayat 28, Allah memberkati mereka, maksudnya manusia tadi ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada manusia lagi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi memang tugas itu diberikan bukan kepada hewan-hewan. Nah, Tugas untuk melakukannya. Jadi begitu kita dikasih diciptakan, kalau dalam buku murid itu kita diciptakan dengan dua unsur yang bertolak belakang gitu. Ada unsur tanah dan juga ada roh gitu. Nah, itu yang diciptakan dengan dua unsur itu hanya manusia. Tidak terjadi pada whale di laut, ikan paus maksudnya gitu. Gede banget. Walaupun mereka dibentuk dari debu tanah juga sih dijelaskan, tapi tidak dibilang bahwa dihembuskan roh itu. Jadi emang beda. Walaupun mereka punya nyawa nih ya, walaupun hidup, tapi tidak seperti manusia dibalik roh itu ya. Dan minggu lalu kan memang kita sampai di kesimpulan itu ya. Nah, ini sedikit mundur memang. Tapi di kesimpulan minggu lalu kita bilang sampai di kebenaran bahwa semua ciptaan dibuat dulu sebelum manusia diciptakan. Jadi seperti dipersiapkan seluruh alam ini. Nah, yang penekanan memang dari pelajaran sekarang adalah penciptaan itu membuat ada konsekuensi, ada dampak dari penciptaan. Kita jadi punya karakter, kita punya sifat kita serupa, bahkan yang disebutnya itu dengan Allah. Karena kalau Allah bisa marah, kita juga bisa marah. Kalau Allah itu maha kasih, kita juga bisa mengasihi sebetulnya. Nah, terus juga selain
kita punya sifat karakter, kita juga punya pikiran itu ya, akal, punya perasaan, bukan hanya insting kan. Kalau hewan itu kan punya insting betul. Ya mau diterkam sama binatang buas, si rusa ini dia kabur, dia punya insting itu. Atau juga misalnya punya insting saling menolong misalnya, tapi itu dalam konteks insting, bukan mereka misalnya nih mereka menggalang sebuah donasi untuk melakukan gitu ya. Oh ya. Jauh banget ada gitu. Yang sakit nih gitu di antara para binatang ini, jadi kita udunan kencuan gitu. Udunan bawa makanan gitu kan, enggak ya. Mengorganisir diri kan mereka nggak punya kemampuan itu. Nah jadi punya juga, selain itu juga punya kuasa untuk memilih sebetulnya. Nanti kita di pelajaran keempat ya, pelajaran keempat nanti kita bicara tentang sebetulnya kita bisa memilih gitu. Tapi waktu itu tidak dilakukan. Tapi tidak, dan dengan sifat itu kalau di buku murid ditulisnya imago Dei, yaitu bahasa ininya Ibraninya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu punya konsekuensi gitu. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, punya sifat, punya karakter, kesadaran diri, dan juga kuasa untuk memilih. Nah sehingga waktu manusia diperlengkapi dengan semua kelebihan itu, waktu perintah-perintah tadi diberikan itu, kalau tadi kita catat ada berkuasa atas ikan-ikan kayak gitu ya, dia maksudnya binatang, burung dan segala binatang melata merayap kayak gitu. Lalu ada yang kedua disuruh beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi gitu ya, dan bahkan dibilangnya menaklukkan bumi gitu. Itu jadi tugas yang menjadi tanggung jawab manusia. Memang kadang jadinya ya itu ya, kalau kita kembali ke pelajaran beberapa kesatuan, bahkan juga dari kesatuan kemarin soal beranak cucu gitu, memenuhi bumi jadi pembenaran untuk tidak terkendali gitu ya, punya anak terus-terusan, atau justru jadi ketakutan berlebihan, stop, kita nggak usah punya anak karena bumi udah terlalu penuh misalnya gitu. Nah yang sering kami bahas juga itu bukan sekedar memenuhi bumi dengan keturunan jasmani. Yang lebih penting adalah memenuhi bumi dengan keturunan ilahi gitu. Dan tadi Pak Arsendi sempat menjelaskan juga kepada saya gitu soal diskusi Pak Arsendi dengan Pendeta Raymond, bagaimana Allah itu tetap berusaha menjaga supaya bumi dipenuhi oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang menyembah Allah gitu. Termasuk kejadian kejadian Erbah ya. Oh iya. Ada satu keluarga yang dipilih karena dia benar. Harapannya kan dari bibit yang benar itu. Nah, lahirlah gitu ya keturunan yang benar. Jadi fokus kita untuk teman-teman juga, untuk yang baik lagi nanti akan konsepnya kan berkeluarga gitu ya. Tapi kalaupun ada teman-teman yang sekarang misalnya di kampus ikut keluarga PA atau mengajar sekolah minggu, ini tuh udah masuk nih ke dalam tugas yang diberikan ini ya, penciptaan ini ya, sedang mempersiapkan keturunan ilahi gitu. Iya, kalau yang selanjutnya yang bisa kita lihat juga di perintahnya itu untuk menaklukkan. Nah, menaklukkan itu kayak gimana ya? Semuanya harus jadi tunduk di bawah kaki saya gitu ya. Maksudnya penaklukan gitu ya, conqueror gitu ya. Conqueror. Apa jadi kayak itu ya, Dr. Dolittle ngerti bahasa binatang supaya kita bisa berkomunikasi dan bisa ngerti kan kalau saya maunya ini kami. Tapi si Dr. Dolittle itu kalau di film itu dia nggak menguasai, nggak mau bersahabat ya. Jadi malah menyampaikan pesan yang tidak terkatakan oleh hewan-hewan itu. Jadi dia nggak menguasai. Yang menguasai itu ya ada film lain sih. Oke lah, kita skip aja bagian film. Tapi kira-kira kalau kata menaklukkan itu kita pasti memikirkan bahwa ada orang-orang yang ditaklukkan. Ada yang kalah gitu. Ada yang kalah. Kalau misalnya disuruh bumi yang ditaklukkan, berarti tanah, air, udara itu harus ditaklukkan. Apa artinya ini dong, berarti segala sesuatu yang dihasilkan bumi
harus saya nikmati, harus saya ambil gitu manfaatnya. Nah itu perintahnya kan selain yang tadi kata menaklukkan, lalu juga ada kata berkuasa itu ya. Ya. Kita semua harus berkuasa, menaklukkan, berkuasa, wah semakin itu ya. Udah benar itu. Tapi Bu Fidin ketemu hal yang ini di bahasa, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di yang untuk berkuasa itu diterjemahkannya bukan berkuasa tapi mengurus. Nah, loh. Beda banget artinya nih ya gitu. Iya. Berkuasa kan konotasinya agak bukan negatif sih, tapi kayak memenangkan manusia banget gitu ya. Jadi apapun yang mau manusia lakukan terhadap tadi binatang-binatang itu gimana dia gitu. Tapi kalau mengurus lain cerita nih. Iya. Kalau mengurus kan justru kita bertanggung jawabnya sama binatang-binatang itu ya. Jadi seperti kalau misalnya yang diurus, misalnya diurus itu di halaman rumah ada kita nanam pohon, ya diurus biar dia tumbuh kan gitu ya. Kok kita berkuasa, kok kita harus menaklukkan yang gitu, dia kan sudah takluk. Dan itu memang penafsiran itu harus didalami lagi. Yang dimaksud di Kejadian 28 itu bukan maksudnya supaya kita jadi eksploitatif ya. dengan semena-mena gitu. Kita sadar juga bahwa sewaktu kita potong banyak pohon di hutan, banjir jadiannya. Di keluarga kakak saya, di keluarga kakak saya berarti saya, maksudnya kakak saya punya keluarga kan. Ya saya gimana ya muternya. Kakak saya nikah dengan kakak ipar saya. Kakak ipar saya tinggal di Kalimantan dulu, keluarganya di sana. Itu kena banget tuh dampak dari pembalakan hutan ya. Pembalakan liar dan yang nggak liar juga banyak banget gitu. Dan hutan-hutan yang tadinya rimbun banget sekarang semakin hilang. Kota Samarinda itu jadi lebih mudah kena banjir. Airnya nggak bau kayak di Jakarta sih kalau banjir, tapi banjir gitu. Tetap aja itu bukan sesuatu yang wajar kan? Ya. Bukan sesuatu yang harus terjadi kan gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara penaklukan, sebetulnya konteksnya seperti yang sebelumnya itu, untuk bisa memenuhi bumi. Menaklukkan itu kan kayak istilah yang lain, menaklukkan Gunung Everest misalnya. Di kata penaklukan di situ hanya untuk bisa naik ke atas gunung lalu turun lagi, nggak terus sampai di atas terus gunungnya di bikin rumah atau apa ya pengen tinggal gitu di sana. Terus dipotong-potong tanahnya gitu dibawa ke bukan gitu kan penaklukan. Jadi si kata ini juga kita jangan sampai dibuat jadi dipersempit maknanya, karena maksud Tuhan untuk menaklukkan itu sebetulnya lebih pada supaya kita bisa menjelajah seluruh bumi, karena kita punya kewajiban memenuhi seluruh bumi. Begitu kita bisa menaklukkan, kita bisa tahu medan-medan di pantai seperti cara hidupnya gimana, di gunung cara hidupnya gimana, di hutan kayak gimana. Kita bisa mengurus itu, berkuasa di atas segala medan itu, sehingga kita bisa semua hidup di seluruh permukaan bumi gitu. Jadi ada bertanggung jawab itu setelah itu tersebar itu dan mengurus lingkungannya masing-masing berarti ya. Kalau kayak tadi hidup di pantai, gimana caranya supaya misalnya nggak abrasi, nggak erosi misalnya gitu kan. Atau yang di hutan juga jangan sampai terus jadi kayak tadi pembalakan misalkan, sehingga malah merusak ekosistem yang ada gitu. Jadi memang tugas ini bukan apa ya, istilahnya sering sekali orang berpikir jadi kayak semena-mena gitu. Betul. Tapi ternyata kalau didalami lagi bukan kesana arahnya. Kan kita mikir bahwa kalau saya nggak nebang hutan saya nggak bisa makan. Sebetulnya nih kalau misalnya ngelihat dari sisi yang lain, saya pernah ngobrol sama Bu Fidin. Di Rusia itu ada daerah yang dingin banget, namanya daerah Siberia. Ada sih yang lebih dingin, tapi daerah Siberia itu terkenal karena di zaman negara Rusia masih jadi komunis. Sekarang juga masih ya.
masih jadi persekutuan komunis itu ya, Uni Soviet waktu masih zaman itu, ada ratusan ribu orang yang dikirim ke daerah Siberia untuk membuka daerah itu, dan jadinya orang-orang itu banyak yang mati kedinginan. Tapi hari ini di Siberia itu jadi salah satu penghasil, kalau nggak salah itu nuklir untuk pasokan listrik. Nah itu jadi mereka bisa bertahan hidup pada akhirnya. Kenapa? Karena manusia itu selalu gitu kok, punya kemampuan beradaptasi itu. Kalau hari ini kita nggak bisa bertahan di sini, anak cucu kita bisa. Dan kembali lagi karena itu ada di tadi ya, ada roh yang dihembuskan itu, sehingga punya kemampuan kayak gini tuh bukan sesuatu yang memang mungkin nggak terjadi sehari dua hari, tapi manusia bisa gitu melalui itu. Nah ini juga jadi nyambung dengan sebetulnya ada di dalam Alkitab nih. Kalau kita lebih maju lagi sampai ke Kejadian pasal 4, kalau kita melihat lagi keturunannya Adam dari Kain dan Set ya, karena Habel kan dibunuh oleh Kain. Nah itu kalau dilihat itu ada orang-orang yang diberi kemampuan secara lebih dan menghasilkan apa ya, kreasi dan nurun gitu, gimana ya, diturunkan gitu kemampuan itu kan. Kayak di sini misalnya ada yang memelihara ternak, memainkan alat musik gitu, tukang tembaga, tukang besi, itu kan jadi bisa jadi sesuatu yang diwariskan gitu ya. Dan si skillnya itu dipertajam oleh generasi selanjutnya kan. Hari ini si bapaknya di usia 40-50 baru bisa menemukan skill tembaga, misalnya membelah tembaga kayak gini nih gini. Tapi anaknya nanti yang belajar dari umur 20 tahun udah tahu. Di umur 30 tahun dia udah akan punya kreasi lebih besar dari bapaknya. Mesin misalnya atau apa kan gitu. Nah, jadi bisa dibilang setelah manusia berhasil menempati bumi, mereka juga nggak berhenti sampai ya udah kita tinggal di sini menikmati yang ada selesai, tapi pasti kita akan explore. Kayak tadi misalnya orang tinggal di Siberia, dari yang berjuang melawan dingin udah susah, sekarang bisa menghasilkan yang lain gitu. Jadi kita juga menurut saya sih gitu akan bisa seperti itu. Itu orang yang mungkin banyaknya ateis di situ ya. Apalagi kita gitu yang jelas-jelas baca sendiri bahwa mandat ilahi dari Tuhan adalah mengupayakan itu seluruh isi bumi. Apalagi kita, kalau kita sadar itu, kita juga bisa diberkatinya dengan lebih jelas lagi gitu. Bukan hanya dikasih kemampuan, tapi juga dikasih kemampuan ini, kamu pasti akan diarahkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lain yang bisa masuk ke kategori tadi itu ya, mengupayakan bumi, mengurus bumi. Bukan mengurus jadi kurus lah ya, kita skip lah pas itu. Jadi eksplornya bukan eksploitasi, aduh maaf ya bahasa saya kayak tinggi banget gitu. Tapi umum ya. Jadi eksplor justru untuk kebaikan alam sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman mikir juga kalau itu dianggap terlalu rumit gitu ya, gimana caranya kita bisa mengendalikan atau mengurus bumi, kita persempitlah skopnya ya, jangan mikirin dunia dulu deh gitu ya. Mungkin yang sederhana dulu yang bisa kita lakukan nih. Kalau saya sih sejak saya agak salut dengan keluarga ini, mertua dan suami saya ini. Saya perhatikan kalau mereka tuh bekal pasti bawa tempat, bawa tromol gitu. Apa sih tromol ya bahasanya? Misting bahasa Sunda mah gitu ya. Kalau saya dulu kebiasaan di keluarga saya tuh apa-apa pakai plastik aja. Jadi selesai pakai buang. Numpuk plastik itu bikin dunia kita, apalagi lautan itu ya, aduh itu sampahnya gitu ya. Jadi belajar dari mereka, saya juga mengubah kebiasaan. Saya coba pakai tempat bekal, pakai botol minum. Walaupun masih nggak serajin mereka lah gitu ya, tapi saya mengambil langkah secara sadar seperti itu karena saya tahu
penggunaan plastik kita apalagi di Indonesia tuh waduh gitu ya. Sekali kita belanja aja tuh plastik udah gitu. Misalnya ini contohnya yang simpelnya. Walaupun nanti tantangan buat nggak tahu generasi ke depan adalah memang kita belanja pakai kresek dan yang dihitung 200 perak kan kresek itu ya. Tapi kan sebetulnya yang lebih banyak itu plastik kemasannya. Ya. Kemasan margarin, Mesus, ada apa lagi banyak. Mie instan itu kan ada yang katanya dari tahun 80-an masih ditemukan walaupun gambar pudar tapi plastiknya utuh. Jadi ya itu memang tantangan banget. Jadi nanti generasi selanjutnya adalah gimana caranya supaya si plastik itu lebih cepat terurai. Atau cari bahan lain yang bisa menggantikan dengan durability itu. Atau yang misalnya yang lain juga save water gitu ya. Jangan cuma jadi jargon gitu. Tapi memang dilakukan. Bukan misalnya save water drink beer, enggak ya itu. Itu beda lagi. Iya. Apalagi ya mungkin teman-teman juga pasti udah sering ya lihat di lingkungan gitu apa yang bisa diperbuat kayak gitu ya. Kalau memang di sini suka datang kucing-kucing tetangga dan karena di sini tanah gitu di halaman jadi terus mereka numpang pup gitu dan itu pagi-pagi tuh begitu kan angin segar gitu matahari bersinar angin segar ada aromanya jadi langsung tadinya mau narik napas panjang jadi nunduk. Tapi buat binatang-binatang yang liar itu kita juga punya tanggung jawab untuk tetap menjaga mereka. Kalau kucingnya kurus kan kasihan tuh yang ngeliat ya jangan kasihan ya sedang aja apa gitu kasih makan ngasih susu kan kita nggak akan susu makanan sedikit yang kita kasih itu juga nggak akan menambah kurus dan beratnya badan kita sih tidak signifikan gitu ya jadi kasih aja buat mereka lah. Ya jadi peduli lah ya gitu. Nah terus satu contoh lagi yang saya lihat dari kemarin ya postingnya Pak Martinus. Oh iya. Jangan lupa bahwa merawat bumi itu bukan hanya walaupun tadi dibilangnya binatang dan lingkungan dan alam gitu ya. Tetangga kita juga itu apa lagi tuh itu kasihilah sesamamu itu tuh ada di sebelah gitu ya sebelah rumah. Jadi Pendeta Martinus bercerita bagaimana lingkungan mereka itu solider banget. Jadi begitu ada yang COVID itu plastik ngejejer gitu. Awalnya di sana tuh sampah apa gimana gitu di depan pintu gerbang atau pagar tuh ngejejer. Nah itu tuh makanan ya disumbang oleh lingkungan satu daerah mereka itu, termasuk Pak Martinus ikutan ngider gitu ya, ngasih-ngasihin sampai akhirnya justru mereka yang harus nerima karena bumi nya positif gitu. Jadi ngerem di rumah tapi giliran orang lain yang terus dan kalau udah sampai di situ memang kita nggak bicara agama sih. Ada kalau bicara kemanusiaan nggak bicara agama kan gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya, gitu. soal jadi harus gimana dong penginjilan gimana dong gitu. Nah, tapi kita cuma berusaha kasih contoh realnya nih gitu. Ada hal-hal kok yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan walaupun kelihatannya sengefek apa sih kalau saya betul bawa tempat bekal setiap hari nggak pakai plastik lagi gitu. Nah itu tukang gorengan, tukang apa juga pasti masih hambur misalnya gitu. Ya kita juga nggak perlu memikirkan sampai segitu sih. Tapi kita kerjakan apa yang jadi bagian kita, bagaimana kita menjaga lingkungan alam kayak gitu ya tadi. Itu. Begitu. Jadi ada istilah itu udah istilah lama sih itu. Think globally, act locally. Nah itu dia. Jadi berpikir global untuk dunia masa depan. Tapi ngelakuinnya di halaman rumah kita, di sekitar rumah kita itu melakukan sama kayak dulu Ridwan Kamil bikin rumah botol itu. Itu menarik banget itu secara teknik arsitektur kayaknya juga susah tuh ya. Nah tapi untuk reuse-nya itu ya. Dan itu kan bisa
mengurangi ini listrik juga kan kalau nggak salah, karena dia bisa nerima matahari kan karena dindingnya bukan tembok. Iya, iya. Jadi kayak gitu. Nah, banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan besar juga udah mulai memikirkan tentang lingkungan gitu. Tempat saya kerja, pabrik tekstil, kami tuh sering juga disorot karena pemakaian air, pembuangan limbah itu kan kalau nggak hati-hati bisa merusak alam. Nah sekarang lebih banyak orang yang peduli tentang hal itu. Jadi bersyukurlah untuk hikmat yang Tuhan berikan ini ya, sehingga yaitu kita mau bumi ini juga tetap terpelihara. Bukan masalah untuk anak cucu kita gitu ya. Tapi sebelum itu satu hal gitu ya. Tapi pertanggungjawaban pada Tuhan itu kan yang akan kita bawa terus. Karena itu ternyata udah mandat dari penciptaan mula. Begitu teman-teman. Begitu. Semoga bisa dipahami pelajaran hari ini. Semoga menginspirasi gitu, melakukan sesuatu kalau misalkan ada hal-hal yang juga teman-teman lakukan yang tadi kami belum sebutkan, boleh di-share. Siapa tahu itu bisa kami tiru juga gitu. Karena kayak kurang aplikatif gitu kayaknya kalau nggak dengar pengalaman dari teman-teman sendiri gitu kan. Kalau lihat orang lain kayak jauh gitu, tapi kalau teman-teman yang cerita kan, oh bisa ya kayak gitu ya gitu. Jadi silahkan di-share ya. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Saya akan pimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran kami hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami sekali lagi tentang tanggung jawab kami memelihara bumi ciptaan Tuhan. Biar kiranya hikmat Tuhan juga menyertai kami untuk bertanggung jawab dalam tindakan kami. Dan kami mau meneruskan apa yang menjadi tugas kami untuk menjaga bumi ini, bukan pemikiran manusia untuk masa depan, tetapi sebagai tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk murid-murid kami juga Tuhan, mengucap syukur kalau ada di antara mereka yang mempunyai kepedulian dan juga sudah melakukannya. Dan untuk kami sendiri, biarlah kami juga boleh terus melakukan hal-hal sederhana di lingkungan kami yang berdampak bagi pemeliharaan kelestarian lingkungan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Kita nggak klop. Iya. Apa dulu nih? Ya, hari Minggu dulu ya. Selamat hari Minggu. Selamat ibadah. Dah.